Film dibuka dan menampilkan seorang pria yang sementara memetakan suatu tempat, baik itu ukurannya, bahkan mengidentifikasi semua bagian dan apa saja yang ada di tempat tersebut. Dia pun memakai jaketnya dan pergi dari situ, dan film ATM pun dimulai. Scene berpindah ke seorang pria bernama David. David sedang berjalan menuju tempat kerjanya, yaitu di sebuah perusahaan keuangan. Sama seperti hari-hari biasanya, David bekerja mendapatkan telepon dari klien dan tidak lupa sambil ngopi. Hari sudah malam, tapi David masih terus berbincang-bincang dengan kliennya. Setelah selesai menelpon, tiba-tiba ada seorang pria muncul dan mendekati David. Pria ini bernama Corey, yang merupakan rekan kerja David. Corey menunjuk seorang perempuan. Perempuan itu bernama Emily. Emily adalah seorang perempuan yang selama ini David sukai. Tapi karena David malu dan tidak berani menyatakan perasaannya, David hanya memendam dalam hatinya saja. Hari ini adalah hari terakhir Emily bekerja di situ, karena dia akan pindah tempat kerja. Corey mengatakan ke David untuk tidak jadi penakut dan ajaklah Emily kencan. Malam itu ternyata ada sebuah pesta yang dibuat oleh perusahaan mereka. Awalnya David tidak mau ikut, tapi karena diajak Corey, akhirnya David pun ikut juga. Saat mereka sedang ngobrol, di sini David melihat Emily yang sedang berdiri sendirian. Lalu David memberanikan diri untuk mendekati dan berbicara dengan Emily. Hingga hari sudah larut malam, Emily pamitan dengan David untuk pulang duluan. Di luar, terlihat Emily mencoba memanggil taksi, tapi tak ada taksi yang berhenti. Karena ini kesempatan terakhir David untuk bisa bersama dengan Emily. David kemudian menyusul Emily dan berpura-pura mengatakan kalau dia melupakan kupluknya. Tapi sayangnya itu tidak berhasil, karena saat itu Emily sedang memakai kupluknya. Dan Emily mengatakan kalau itu kupluk orang lain yang mungkin David ambil. David yang malu, entah kenapa, David tiba-tiba langsung mengajak Emily untuk makan siang bersama besok. Tapi Emily di sini mengatakan kalau dia merasa gugup karena bisa ngobrol bareng David. Karena sebelumnya Emily dan David sangat jarang sekali ngobrol. Bahkan di kantor pun mereka pun hanya mengobrol seputar pekerjaan dan tidak ada yang lain. Setelah itu David menawarkan untuk mengantar Emily pulang. Tapi Emily menjawab kalau rumahnya sangat jauh dari kota. Dengan alasan malam itu sangat dingin dan lagian sulit mendapatkan taksi, David kembali meminta untuk mengantarnya. Emily pun luluh dan menerima tawaran David. Kemudian David meminta Emily untuk menunggu sebentar karena dia akan mengambil mobil. David kembali ke dalam gedung untuk pamit duluan karena akan mengantar Emily pulang. Tapi di sini Corey meminta tolong untuk mengantarkannya pulang juga. David sempat menolak dan meminta Corey untuk naik taksi saja. Tapi Corey menjawab kalau dia tidak punya uang cash. Lalu David melihat isi dompetnya, ternyata tidak ada uang cash juga. Akhirnya Corey ikutan pulang juga bersama David dan Emily di situ. Saat di jalan, Corey tiba-tiba mengatakan kalau dia lapar. Dan Corey meminta David untuk singgah ke suatu tempat makan. Tapi David langsung menjawab kalau saat ini dia harus mengantarkan Emily pulang terlebih dahulu. Sementara Emily ternyata tidak masalah kalau mereka harus singgah ke suatu tempat makan terlebih dahulu. Sebelum mereka singgah makan, Corey meminta untuk mencari ATM terdekat karena dia butuh uang cash untuk membayar makanan nantinya. Saat itu sudah jam 1.18 malam. Mereka pun menemukan sebuah ATM. Terlihat di sini, di sekitar ATM itu sangat sepi dan tak ada siapa-siapa. Saat Corey masuk ke dalam ATM, David mengatakan ke Emily kalau tempat pizza yang akan mereka singgahi nanti, pizzanya sangat enak. Bukannya menjawab apa yang dibicarakan David, justru Emily mengatakan kalau dia gugup. Terlihat di sini, Emily sebenarnya suka dengan David. Sementara dari dalam ruang ATM, Corey memanggil David. Sepertinya Corey membutuhkan bantuan. Ternyata di sini kartu Corey tidak bisa.
Jadi, David harus menggunakan kartunya untuk mengambil uang. Saat mereka akan keluar dari ruang ATM, tiba-tiba dari luar terlihat ada seseorang yang berdiri dan menatap ke arah mereka. Mereka bingung, ada apa dengan orang itu? Tapi Corey mengatakan kalau dia mungkin menunggu untuk menggunakan ATM-nya juga. David merasakan ada sesuatu yang aneh dengan orang tersebut, dan kenapa orang itu berdiri di tengah tempat parkir. Saat Corey menuju keluar, orang tersebut kemudian bergerak menuju ke arah mereka, dan Corey pun tidak jadi keluar. Dari dalam ATM, Corey berteriak apakah pria itu menunggu untuk menggunakan ATM juga, tapi tidak ada jawaban sama sekali. David dan Emily sangat khawatir karena bisa jadi orang itu adalah perampok. Dengan percaya diri, Corey mengatakan kalau mereka keluar bersama-sama, maka mereka akan baik-baik saja. Sementara pria itu terus diam dan mengusir mereka bertiga. Tiba-tiba ada orang lain yang datang ke parkiran itu juga. Pria itu kemudian mendekati orang itu dan memukulnya hingga tewas. David, Emily, dan Corey yang memperhatikan dari dalam ATM sangat ketakutan. David ingin mencoba menelpon bantuan, tapi sayangnya HP mereka tertinggal di dalam mobil. Jam saat itu menunjukkan pukul 2.14. Anehnya, setelah membunuh orang tadi, psikopat ini kembali berdiri sambil memperhatikan David, Emily, dan Corey, dan tidak mencoba masuk ke dalam ATM. Saat mereka sedang mengobrol, psikopat itu kemudian menuju mobil David. Di sana, psikopat itu berhasil menemukan beberapa peralatan, dan dia pun menuju ke belakang ATM. Dari belakang, tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh psikopat. Tak lama kemudian, listrik tiba-tiba mati, dan alat pemanas di ruangan ATM tersebut rusak. Lalu, listrik kemudian hidup kembali. Sepertinya, psikopat ini akan membuat mereka kedinginan di dalam ruangan ATM itu. Dari kejauhan, terlihat ada polisi yang akan ke situ. Tapi ternyata tidak. Mobil polisi itu hanya berputar saja. Setelah itu, David mempunyai ide dengan menarik semua uang yang ada di ATM. Corey memberikan jam tangan, dan Emily memberikan anting-antingnya ke David. David akan mencoba bernego dengan sang psikopat dengan memberikan uang dan barang-barang berharga milik mereka, berharap psikopat itu akan melepas mereka. Tapi saat David melempar amplopnya, sang psikopat hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, sang psikopat mengambil amplop itu, dan David dengan cepat langsung berlari menuju mobilnya. Sementara sang psikopat juga ikut mengejarnya. Saat David sampai di mobil dan ingin menghidupkan mobil, ternyata kabel-kabelnya telah dipotong oleh psikopat. Kemudian, David mengambil handphone milik Emily di dalam tasnya dan mencoba menelpon bantuan. Tapi sayangnya, saat akan menelpon, psikopat itu berhasil menarik David terlebih dahulu. Beruntungnya di sini, David bisa terlepas dari psikopat dan berhasil kembali ke ATM. Di dalam kantung jaket Emily, ternyata ada lipstik. Emily mencoba membuat tulisan help di kaca ruangan ATM dan berharap ada yang bisa melihat dan membantu mereka di situ. Jam menunjukkan pukul 3.36 dan udara saat itu minus 5 derajat. Sementara psikopat masih terus berdiri di luar. Di dalam ATM, Emily mencoba memasukkan kartu ATM dan menggunakan PIN yang terbalik. Karena seingatnya, di saat memasukkan PIN yang terbalik, maka secara otomatis sistem akan mengira itu sebuah perampokan. Tapi, Corey mengatakan kalau itu hanyalah omong kosong. Bagaimana dengan orang yang memiliki PIN 4224? Kalau dibalikan, tetap 424. Corey kemudian melihat keluar, dan psikopat itu tidak ada. Corey mengatakan kalau ini adalah kesempatan mereka untuk bisa kabur dari sana. David dan Emily melarang Corey untuk pergi keluar, karena bisa saja psikopat itu sedang bersembunyi. Mereka mulai kedinginan. Saat mencoba menghangatkan satu sama lain, tiba-tiba dari luar, mereka melihat ada mobil polisi yang datang ke situ. Saat mendekat, ternyata itu bukan mobil polisi, dan itu hanyalah petugas keamanan.
Mereka bertiga pun mencoba mengingatkan petugas keamanan itu kalau ada orang yang akan membunuhnya. Tapi karena tidak kedengaran, petugas keamanan itu hanya terlihat biasa-biasa saja. Saat melihat ada orang yang tergeletak dan mencoba meminta bantuan, tiba-tiba psikopat muncul dari belakang dan langsung memukulnya tanpa ampun. David, Corey, dan Emily tidak bisa berbuat apa-apa, dan sirnalah kesempatan mereka untuk selamat dari situ. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ATM. Spontan, David dan Corey langsung menghajar orang itu hingga tewas. Mereka mengira orang itu adalah psikopatnya. Ternyata bukan, karena psikopatnya masih ada di luar dan terus mengawasi mereka. Orang yang mereka bunuh itu adalah seorang petugas kebersihan yang bisa membersihkan ATM itu. Dan mereka sangat histeris karena telah membunuh orang. Melihat sang psikopat tidak ada, Corey dengan cepat langsung berlari menuju jalan raya. Tapi saat dia berlari, tiba-tiba dia terjatuh. Ternyata di situ ada sebuah kawat yang dipasang oleh psikopat. David yang ingin menolong Corey justru ditahan oleh Emily. Lalu David mendorong Emily hingga terjatuh. Sementara psikopat yang sudah berada di samping Corey langsung menusuk Corey dengan obeng. David dan Emily pun dengan perlahan-lahan keluar dari ATM dan mencoba membawa Corey kembali ke dalam ATM. Beruntungnya di sini, psikopat itu terjatuh, sehingga mereka pun bisa berhasil masuk ke dalam ruangan ATM. Seperti biasa, psikopat itu tak berani masuk dan hanya bisa melihat mereka dari luar saja. David berusaha merusak salah satu mesin ATM di situ dan berharap ada alarm yang akan berbunyi. Tapi usahanya sia-sia, dan dari dalam saluran udara tiba-tiba keluar air. David dan Emily mencoba mengangkat Corey ke sebuah rak agar tidak terkena air, tapi tidak bisa karena Emily tidak kuat. Dari dalam jaket Corey, David menemukan sebuah korek. Lalu David dan Emily mencoba membuat sprinkle fire hidup dan alarm kebakaran di ATM akan berbunyi. Mereka kemudian memasukkan kertas ke dalam tong sampah dan membakarnya. Kali ini David menggendong Emily dan mereka pun bisa mencapai sprinkle fire-nya. Karena terlalu senang, David pun tak kuat menahan Emily, sehingga membuat Emily terjatuh dan tewas akibat menghantam rak di ruangan ATM itu. Tak lama, ada sebuah mobil yang menabrak ATM itu hingga hancur. Dengan perasaan sedih bercampur marah, David mengambil botol bir milik Corey sebelumnya dan dia membuat seperti bom molotov. Lalu, David melemparkan itu ke arah psikopat yang duduk. Tapi anehnya, psikopat itu tidak bergerak sama sekali. Ternyata, itu adalah sang security yang tewas sebelumnya. Di sisi lain, psikopat itu sedang berdiri. Dan saat psikopat itu akan menuju David, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi yang datang ke situ. Di sini David akhirnya bisa berhasil selamat. Kemudian David berteriak kalau ada seseorang di sana. Tapi polisi tak memperdulikan dan akhirnya memborgol David. Saat David akan dibawa ke kantor polisi, di antara kerumunan orang, David melihat psikopat itu yang berdiri. Dari hasil olah TKP dan bukti video CCTV menunjukkan seolah-olah David adalah pembunuh teman-temannya. Disinilah alasan kenapa psikopat itu tidak masuk ke dalam ATM, karena menghindari rekaman CCTV. Dan alasan sang psikopat menuju ke belakang ATM yaitu untuk memanipulasi hasil rekaman CCTV. Karena dari rekaman CCTV itu ada beberapa adegan yang terpotong, bahkan tidak ada. Film pun ditutup dengan menunjukkan sang psikopat yang kembali ke tempatnya dan mulai membuat perhitungan-perhitungan lagi di lokasi ATM yang akan menjadi target dia selanjutnya. Dan film ATM pun selesai.